Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Eka Putra dari kelas 01 TPLE 001. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan pengertian logika informatika. Sejarah dan pengertian logika informatika. Logika informatika berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti logos. Dalam bahasa Inggris bisa diartikan dengan word, space, atau bisa juga dengan word is spoken. Lebih biasa kita kenal lagi dengan istilah thought atau reason. Oleh karena itu, definisi logika ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Para ahli setuju bahwa logika adalah studi tentang kriteria-kriteria untuk mengevaluasi argumen dengan menentukan mana argumen yang valid dan membedakan antara argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Semula logika dipelajari sebagai salah satu cabang filosofi atau ilmu filsafat. Namun sejak tahun 1800-an, logika dipelajari di bidang matematika dan sekarang ini juga di bidang ilmu komputer, karena logika juga mempengaruhi ilmu komputer di bidang perangkat keras hardware maupun lunak software. Logika di sini disebut logika simbol karena ia mempelajari usaha-usaha mensimbolisasikan usaha-usaha secara formal. Oleh karena itu, logika juga disebut dengan logika formal. Aristoteles adalah orang yang pertama yang mengobservasi, peneliti, dan mencatat hukum-hukum dari logika formal, khususnya bentuk penalaran yang disebut silogisme yang terdiri dari beberapa premis, dan salah satu konklusi logika yang dikembangkan oleh Aristoteles ini disebut juga logika klasik atau logika Aristoteles. Macam-macam logika. Ada logika alamiah, kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia itu ada sejak lahir. Pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga dibentuk konsep dan prinsip. Ada juga logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam pikiran manusia serta akal budi manusia. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang diharuskan ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksud untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dapat dikurangi. Logika ilmiah dapat dikatakan rasional atau masuk akal karena dalam logika ilmiah telah adanya akal sehat yang mendalami penelitian ilmiah dengan berbagai alasan yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Manfaat logika: 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatnya kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindari
kesalahan-kesalahan, berpikir kekeliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Apabila mampu berpikir secara rasional, krisis lurus, metodis, atau analitis seperti pada poin pertama, maka akan meningkatkan citra diri sendiri. Istilah-istilah logika, premis pernyataan, ada argumen, usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kemampuan pernyataan. Nah, ini tentang informatika. Di disiplin ilmu yang mempelajari tentang transformasi fakta berkembang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Cukup di bidang informatika antara lain ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi. Dalam bidang komputer, bisnis, akuntansi maupun ilmu komputer manajemen. Secara umum, informatika mempelajari tentang struktur, sifat, dan instruksi dari berbagai sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil dari pemrosesan data. Sekian dari saya, Denis Eka Putra. Kalau ada salah-salah kata atau bacanya patah-patah, mohon dimaafkan. Ya, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.